Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam layanan doa pagi online pada hari ini. Kita senantiasa mau terus bersukacita dan bersyukur di dalam Tuhan dengan penuh kegembiraan untuk tiap hari baru yang Tuhan adakan dan Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita akan menyiapkan hati dan hidup kita untuk bersama-sama mengambil bagian dalam doa pagi pada hari ini. Saya mengajak kita bersatu teduh sejenak. Mari kita mulai. Tuhan, terima kasih untuk hidup di hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang terus nyata dalam hidup. Tak peduli bagaimana kami melalui hari-hari yang ada di belakang kami. Kami mantap menjalani hari ini dan hari-hari di depan, karena kami tahu percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir bersama-sama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Kami berdoa kiranya doa pagi online kami pada hari ini boleh menyapa kami semua dalam keteguhan hati dan pikir, boleh terus mengalami kehadiran Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Firman-Mu yang akan kami terima, biarlah boleh terus meneguhkan kami dan menyadarkan kami akan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dan terus menolong kami untuk hidup pada jalan yang Tuhan tetapkan. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, pada pagi hari ini bacaan kita diambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-23. Dari Kolose pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-23, saya bacakan bagi kita Kolose 2 ayat 16 sampai 23. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan tanpa alasan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Saudara-saudaraku, itulah bacaan kita pada pagi hari ini, dan bersama-sama kita akan mencoba merenungkan apa yang mau dimaksudkan oleh penulis kitab ini, supaya pada akhirnya kita menjalani hidup dengan teguh di dalam Tuhan. Nah, saudara, ada ajaran-ajaran atau ada praktek-praktek hidup yang kalau kita lihat dalam sejarah, baik sejarah kekristenan, sejarah gereja, kita melihat bahwa ada banyak sekali aliran-aliran atau ada banyak sekali orang-orang yang mempraktekkan praktek hidup saleh dengan berbagai macam bentuk, ya. Jadi ada orang-orang yang pantang melakukan segala sesuatu, atau ada orang-orang yang perlu dalam tanda petik memberikan kesusahan bagi dirinya sendiri sebagai bentuk disiplin spiritual. Ada orang-orang yang melakukan praktek ini atau praktek itu untuk semakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi dalam teks kita pada hari ini adalah sebuah situasi di mana orang-orang di Kolose disusupi atau mereka hidup di tengah-tengah pengajaran
yang mengatakan bahwa untuk hidup dan mendapatkan keselamatan, orang perlu melakukan praktek-praktek keagamaan dan orang perlu belajar merendahkan diri melalui praktek-praktek itu. Kalau saudara baca bacaan-bacaan sebelumnya atau paling tidak teks sebelumnya dari teks kita, ada ajaran yang mengatakan bahwa untuk mengalami kehidupan yang baik dan benar, orang harus ada di dalam situasi yang berpantang. Orang harus menyiksa diri, orang harus melakukan tata laku merendahkan diri dengan pantang makan makanan tertentu, tidak makan ini, tidak makan itu, jangan sentuh ini, jangan sentuh itu, dan lain seterusnya. Jadi seolah-olah orang diajak untuk, kalau kamu mau selamat, kalau kamu mau hidup rohanimu benar, kalau kamu mau betul-betul hidup dalam cara yang benar, harus melakukan ini, harus melakukan itu, jangan pantang ini, pantang itu, jangan sentuh ini, jangan sentuh itu, memberikan menyiksa diri dalam tanda petik, yang memberikan hal-hal yang keras bagi diri dalam rangka kehidupan spiritual. Nah, saudara, bahayanya adalah bahwa orang menganggap pada situasi dalam konteks jemaat di Kolose, orang menganggap bahwa itu sebagai hal yang luar biasa. Orang menganggap itu sebagai hal-hal yang bagus dalam kehidupan spiritual. Namun ternyata penulis kitab Kolose mau menolong kita untuk melihat bahwa ketika orang telah dimerdekakan di dalam Kristus, dia hidup hanya untuk Kristus. Filsafat-filsafat hidup yang sia-sia dan kosong, praktek-praktek hidup yang tidak sesuai dengan jalan yang Tuhan tetapkan adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan, atau sesuatu yang sungguh-sungguh harus kita baharui dan kita hidupi di dalam cara yang baru karena kita telah menang atau kita telah dimenangkan oleh Kristus. Karena itu berkali-kali Paulus mengatakan orang-orang yang percaya ketika mereka telah hidup, mereka telah mati bersama-sama dengan Kristus, mereka dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus untuk hidup dalam sebuah kehidupan yang baru. Dan memang dalam kehidupan yang baru itu, saudara-saudara, ada banyak hal yang bisa saja mengancam. Ada penggagal-penggagal, atau ada orang-orang, atau ada situasi-situasi, ada kesempatan-kesempatan yang dapat saja menggagalkan kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mendasarkan gagasan pada kemenangan Kristus, penulis kitab Kolose menyerukan supaya jemaat Tuhan dan orang-orang percaya berada dalam kemenangan Kristus. Itu tidak membiarkan siapapun menghukum mereka dengan cara yang sia-sia. Jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan, dalam ayat yang ke-18. Nah, menariknya bahwa pilihan kata yang dipakai digunakan di sini adalah digagalkan. Kata Yunani yang dipakai kata brabewo. Kata ini dipakai untuk menggambarkan konteks suatu pertandingan olahraga di mana para pemenang mungkin saja dapat digagalkan oleh pengadil-pengadil atau oleh wasit pertandingan yang berbuat curang dengan tidak adil. Jadi sekalipun ia telah menjadi seorang pemenang, tapi dalam persepakatan jahat, para pengadil pertandingan ini dapat mengubah keputusan dengan tidak adil. Dan karena itu pihak yang dapat menggagalkan kemenangan tidak lain adalah mereka yang digambarkan dalam teks sebagai orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Padahal mereka melakukan itu demi kepentingan diri mereka sendiri. Nah, menarik saudara-saudara, ketika orang pura-pura merendahkan diri, maka tentu orang-orang ini adalah orang-orang yang mencari puji-pujian. Orang-orang yang sebenarnya sedang meninggikan diri mereka lewat praktek-praktek keagamaan yang tampaknya spiritual, yang tampaknya rohani. Tapi ujungnya adalah pengakuan pada diri sendiri, memuaskan hawa nafsu duniawi mereka, sebagaimana dijelaskan dalam teks kita pada pagi hari ini. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau belajar, menemukan dan melihat bahwa ketika kita telah percaya pada Kristus, dipersekutukan dalam Kristus, bersatu dengan Kristus, maka hal-hal yang berkaitan dengan praktek-praktek yang seolah-olah dan tampaknya rohani, itu perlu kita awasi dengan benar. Orang yang percaya pada Kristus harus punya screening atau harus punya semacam sungut dalam tanda petik atau radar yang menolongnya untuk melihat bahwa hati-hati, ada sesuatu yang tampaknya rohani, tapi ternyata itu hanya dibuat-buat. Sebab ada banyak pada zaman ini, jangankan di luar persekutuan, kadangkala juga kita melihat dalam kehidupan bergereja sendiri ada banyak orang-orang yang menggunakan bahasa-bahasa spiritual untuk memenangkan diri atau untuk menggapai puji-pujian yang sia-sia.
Ada banyak orang Kristen yang menggunakan bahasa-bahasa spiritual, bahasa-bahasa rohani untuk mengunggulkan dirinya sendiri atau untuk memenangkan hasratnya yang duniawi. Karena itu kita diajak pada pagi hari ini untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Untuk sungguh-sungguh dipersatukan dengan Kristus supaya kita hanya bisa mengarahkan hidup kita dan fokus hanya kepada Kristus saja. Sebab hanya dengan cara itulah saudara dan saya dapat membedakan apa yang berkenan kepada Allah. Kita bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Kita bisa membedakan mana yang original dan mana yang fake atau mana yang tidak benar. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kita akan menemukan dan kita akan tahu bahwa pohon itu dikenal dari buahnya. Kita akan mengenal bahwa hidup spiritual yang benar itu pada akhirnya akan terlihat dari buah-buah yang juga otentik dan original. Orang tidak bisa mengukur hanya karena menggunakan nama Tuhan, hanya karena menggunakan bahasa-bahasa agamis, bahasa-bahasa rohani, lalu kita mengukur bahwa dia adalah orang dengan spiritual yang baik. Tidak begitu. Tapi ketika cara hidupnya, ketika apa yang keluar dari dalam dirinya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memuliakan Allah, sesuatu yang konsisten dari waktu ke waktu, maka pada akhirnya kita bisa mengerti dan kita bisa tahu bahwa mereka adalah kategori orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kepenuhan Kristus. Pagi hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan tentang bagaimana jangan sampai kita juga terjebak pada budaya-budaya yang seperti itu. Atau juga mungkin kita terlanjur hidup dalam asumsi-asumsi atau tradisi-tradisi yang sebenarnya tidak benar, atau mitos-mitos yang tidak benar. Misalnya jangan pakai ini, jangan pakai itu, jangan gunting kuku pada waktu malam, ya, itu mitos-mitos yang sering kali kita dengar. Atau misalnya ada mitos-mitos tertentu, ya, yang kalau makan harus begini, harus begitu, kalau makan ikan harus begini, harus begitu, jangan dibalik-balik semua, dan seterusnya. Padahal kita percaya atau juga orang terjebak bahwa ada hari baik, ada hari yang tidak baik, dan seterusnya. Padahal kita percaya bahwa di dalam Kristus semua Tuhan jadikan baik, dan semua hari dalam Kristus adalah baik pula. Nah, karena itu kita mau belajar lebih kritis terhadap berbagai macam ajaran atau tradisi atau konsep-konsep yang kadangkala kita ikuti hanya sebatas karena itu sudah biasa dilakukan. Nah, kita mau belajar pada pagi hari ini di atas dasar firman Tuhan, bagaimana menjadi orang-orang yang beriman pada Tuhan dengan baik dan benar, menjadi orang-orang yang tidak terjebak di dalam sebuah praktek-praktek yang keliru, yang tidak beralasan secara spiritual, dan karena itu kita mau belajar menjalani yang benar di dalam Tuhan. Paulus atau penulis kitab Kolose pada pagi hari ini mau menolong kita semua supaya kita tidak terjebak pada sebuah praktek yang kelihatannya rohani, pada sebuah ajaran atau larangan yang kelihatannya membawa kita pada kerendahan hati. Padahal tujuannya menurut firman adalah pemuasan hasrat yang duniawi. Nah, mari saudara, setiap orang dapat menguji dirinya sendiri. Kita bisa menguji diri kita sendiri di hadapan Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Dengan apa yang sementara kita lakukan, dengan apa yang sementara kita kerjakan, apakah semuanya sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Supaya pada akhirnya dengan menguji semua yang kita lakukan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita perkatakan, maka kita tahu persis apakah itu semua berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita supaya kita boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup hanya untuk Tuhan. Kita mati bersama-sama dengan Kristus, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, dalam artian bahwa kita meninggalkan kehidupan kita yang lama dengan segala macam mitos-mitos yang kita pernah lalui, dan kita mau hidup kembali dalam Kristus bersama-sama dengan Kristus sebagai orang-orang yang telah dibaharui, telah ditebus dengan kehidupan yang baru, dan kita mau hidup hanya bagi kemuliaan Tuhan. Paulus mengatakan bahwa kalau aku hidup, maka bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita hidup secara baru, maka bukan lagi kehendak kita yang berkuasa, tapi kehendak Tuhan yang menuntun kita pada arah dan ketetapan Tuhan sendiri. Roh Kudus menolong kita supaya kita membiarkan diri kita untuk terus bekerja sama dengan Roh Kudus, supaya pada akhirnya kita dimampukan untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam cara bagaimana kita hidup. Tuhan menuntun dan Tuhan menopang kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, mari kita masuk di dalam doa kita pada hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami terima. Terima kasih firman Tuhan boleh mengajarkan kami kembali tentang bagaimana kami lebih kritis dalam hidup beriman, tentang bagaimana kami tidak terjebak dalam aturan-aturan yang nampaknya rohani, tapi ternyata hanya mencari kepuasan duniawi belaka. Sebab pada masa ini ada banyak juga situasi-situasi yang mendorong kami terjebak pada hal-hal yang tampak rohani menggunakan nama Tuhan dengan berbagai praktek-praktek pengajaran, tapi sebenarnya semuanya berakhir pada pemuasan diri sendiri. Kami mau belajar pada pagi hari ini dari firman Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup hanya untuk Tuhan. Kami makin kritis, makin belajar mengenal Tuhan dan kehendak-Nya. Lalu kami boleh menyelesaikan itu semua dalam kehidupan yang nyata. Bagaimana kami meneruskan kehidupan iman dalam pengajaran kitab suci yang benar, dan semata-mata itu dilakukan hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mencari pengakuan pada diri sendiri. Kami berdoa biarlah firman Tuhan menyatu dengan kami karena karya Roh Kudus-Mu, dan kami punya kerinduan besar untuk mewujud nyatakan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dan kami berdoa juga pada saat ini, pada pagi hari ini, menyerahkan berbagai tantangan dan pergumulan umat Tuhan yang masih terus dihadapi dalam situasi yang tidak menentu ini. Doa kami bagi mereka yang bergumul karena sakit penyakit, dalam proses pemulihan, satu persatu kami bawa mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga setiap upaya-upaya pengobatan yang dilakukan di dalam masa-masa pandemik yang tidak mudah. Tuhan memberkati umat-Mu supaya punya kekuatan dan kemampuan yang dari Tuhan untuk melalui semua ini. Kami juga berdoa menyerahkan setiap umat yang bergumul dampak dari situasi pandemik di dalam kehidupan berkeluarga, situasi ekonomi, mereka yang masih terus juga bergumul dan berjuang dengan pekerjaan, usaha mencari pekerjaan. Kami berdoa juga menyerahkan masa-masa belajar jarak jauh yang tidak mudah, baik bagi para guru, tapi juga bagi anak-anak, bahkan para orang tua. Kami berdoa menyerahkan para orang tua yang mesti berjuang mati-matian untuk menafkahi kehidupan keluarga mereka dengan berbagai macam kebutuhan. Kami berdoa menyerahkan para pemilik usaha yang terus berjuang bagaimana punya kreativitas untuk terus menjalankan usaha di tengah-tengah situasi pandemik, karena mereka juga harus menghidupi para karyawan yang ada bersama-sama dengan mereka. Kami serahkan semua tantangan dan kesulitan ini kepada Tuhan, dan kami berdoa kiranya Tuhan menopang kami semua untuk melalui tantangan-tantangan dan kesulitan yang ada, supaya kami tidak salah langkah, supaya kami tidak kalap, supaya kami tidak ragu akan Tuhan dengan semua hal yang sementara kami hadapi. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menopang gereja-Mu yang juga terdampak situasi ini. Dan biarlah gereja di dalam segala cara-cara kreatif boleh juga menyentuh kehidupan umat dalam apa yang dapat dikerjakan. Kami berdoa menyerahkan GKI Samanhudi, Tuhan topang majelis jemaat, supaya dengan rendah hati senantiasa menjalankan semua seperti yang Tuhan kehendaki, membawa seluruh hidup dan pelayanannya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat dalam cara-cara yang dapat diupayakan. Kami berdoa menyerahkan juga seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong supaya pemerintah bangsa ini, Presiden Joko Widodo dengan seluruh staf dan jajaran boleh melakukan yang terbaik. Dan Tuhan tolong kami sebagai warga bangsa untuk tetap taat dan mendukung seluruh program pemerintah sesuai dengan protokol yang ada. Kami bawa setiap doa dan kerinduan kami, setiap kerinduan pribadi lepas pribadi dari seluruh umat yang terucapkan maupun yang tidak terucapkan, kerinduan-kerinduan terdalam dalam segala upaya di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Kiranya semuanya diberkati Tuhan dan berlangsung dalam kehendak-Mu. Dan Tuhan menopang kami semua untuk menerima kehendak Tuhan yang terbaik. Lalu biarlah dalam hidup beriman kami boleh terus bertumbuh dalam pengenalan dan perjumpaan yang benar dengan Tuhan. Kami tidak terjebak dalam filsafat-filsafat kosong, dalam praktik-praktik yang tidak benar, yang tampaknya rohani, tapi sebenarnya hanya membawa kenikmatan atau membawa sesuatu hanya untuk diri sendiri dan bukan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh aktivitas kami setelah ini. Kami akan melakukan aktivitas pekerjaan kami, baik dari rumah atau di kantor atau di mana-mana tempat. Kiranya semuanya boleh dijalani dengan kemuliaan, dengan kekuatan untuk memuliakan Tuhan, kekuatan yang berasal dari Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan. Kami berdoa dan kami mohonkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara, Tuhan memberkati kita semua, tetap sehat, tetap kuat, senantiasa gembira di dalam Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas pada hari ini.